warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hadirin yang kami muliakan, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dan hadirin semua al-afiyah di dunia dan akhirat. Amin. Di malam ini kita jeda dulu kajian kita di Kitabun Nikah. Kita akan membahas tentang hal-hal terkait tentang Asyura. Dan sebenarnya bahasan ini telah kita bahas dulu dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ketika Kitab Shaum, dan kita telah selesai membahas kitab itu. Namun tidak ada salahnya kita ulangi kembali tema tersebut, mengingat sekarang kita berada di malam tanggal 10 Al-Muharram. Bahasan pertama ialah bahasan tentang asal-usul dianjurkannya puasa Asyura ini. Kita ketahui hadisnya sangat ma'ruf, yaitu Nabi SAW dari Abu Qatadah, beliau bersabda SAW, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha." Puasa hari Asyura, aku hitung Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda. Yang intinya hadisnya sahih, tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. Hadis ini dengan jelas menunjukkan tentang Asyura. Asyura menurut jumhur ulama ialah tanggal 10 bulan Al-Muharram. Namun di situ ada qaul, ada pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, justru beliau mengatakan Asyura itu ialah tanggal 9. Dan ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya. Qala haddatsana Hannad wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi' an Hajib bin Umar an al-Hakam bin al-A'raj qala intahaitu ila Ibn Abbas wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam. Kata Al-Hakam bin Al-A'raj, intahaitu ila Ibn Abbas, yakni aku menghampiri, mengunjungi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam. Fi riwayat Muslim inda Zamzam, beliau sedang duduk di area Zamzam. Dari dulu Zamzam belum ditutup sumurnya ya. Di zaman tersebut berarti masih ada. Sekarang sudah berbeda. Fakultu, dan saya berkata, ini kata Al-Hakam bin Al-A'raj, akhbirni an yaumi Asyura, ayyu yaumin huwa asumuhu.
Wahai Abdullah bin Abbas, tolong beritahukan kepada saya tentang hari Asyura. Pada hari apakah, pada hari berapakah saya akan puasa? Dia berkata, Abdullah bin Abbas, "Idza ra'aita hilal al-Muharram fa'dud, thumma asbih min at-tasi' sha'iman." Jika engkau telah melihat hilal bulan Al-Muharram masuk tanggal 1, maka hitunglah. Dan manakala nanti kamu sampai di hari yang ke-9, malam yang ke-9, asbih minat tasi' sha'iman. Kamu dalam tanggal siangnya tanggal 9 itu kamu dalam keadaan berpuasa. Qala Al-Hakam bin Al-A'raj berkata, "Hakadha kana yasumuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam?" Qala na'am. Apakah seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan puasa sunnah Asyura, yaitu pada tanggal 9 Al-Muharram? Apa kata Ibnu Abbas? Na'am. Iya. Ini hadisnya sahih, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi juga oleh Imam Muslim, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan hadis itu dalam syarah Sahih Muslim, "Hada tasrihun min Ibn Abbas bi annahu madhhabahu anna Asyura huwa al-yawm at-tasi' min al-Muharram." Hadis ini secara jelas dari Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwa mazhab beliau hari Asyura itu ialah hari tanggal 9 bulan Muharram, bukan tanggal 10. Ini salah satu masail yang ada di dalam hadis ini, dalam masalah Asyura, yakni kapan puasa Asyura. Ibnu Abbas mengatakan tanggal 9. Jumhur ulama mengatakan tanggal berapa? Tanggal 10. Yang unik dalam masalah ini, ikhwah jamaah, kaidah dalam hadis, dalam ilmu hadis, bahwa rawi hadis itu diambil pendapatnya apabila sesuai dengan yang dia riwayatkan. Disebutkan di sini Abdullah bin Abbas dia sendiri yang meriwayatkan keutamaan Asyura. Dia juga yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga yang menafsirkan maksudnya. Maka secara kaidah tidak ada celah untuk menyalahkan pendapat tersebut. Itu ialah pemahaman Abdullah bin Abbas terhadap hadis yang dia riwayatkan, terhadap apa yang dia saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok bisa kemudian jumhur ulama menyelisihinya? Jumhur ulama itu semua sahabat yang lain, 4 mazhab, semua mengatakan tanggal 10. Mereka mengatakan dalam hal ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak diambil, karena menyelisihi hadis yang lebih jelas lagi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Asyura itu ialah tanggal 10 bulan, bukan tanggal 9. Apa riwayat itu? Dalam Sahih Muslim, "La in baqitu la asumanna at-tasi'. La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9.
Berarti Nabi SAW pernah melewati bulan Muharram dan puasa bulan Asyura. Yang belum itu ialah Nabi tidak pernah puasa tanggal 9. Kan begitu. Dan itu beliau bersabda, kalau seandainya nanti saya masih hidup di tahun depan, tanggal 9-nya saya akan puasa. Nah, riwayat ini kata ulama sangat bertentangan dengan hadis yang tadi yang menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan Asyura itu tanggal 9. Maka ulama kemudian melihat itu, berusaha mencari jalan. Bagaimana kira-kira caranya supaya riwayat Abdullah bin Abbas ini tidak tabrakan dengan pendapat mayoritas ulama? Bagaimana memahami maksudnya yang beliau mengatakan idza asbahta thumma asbihit tasi' sha'iman. Nanti di pagi hari tanggal 9-nya kamu puasa, itulah Asyura. Atau maksudnya ialah malamnya berniat puasa. Begitu malamnya berniat puasa tanggal 10. Kan harinya tanggal 9, malamnya itu puasa, berniat puasa untuk besok tanggal Asyura. Tapi ini usaha ulama untuk mensinkronkan pendapatnya. Agak jauh tapi ya kan. Dari itu Imam Nawawi sendiri mengakui inilah memang pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menetapkan bahwasanya hari Asyura itu tanggal 9. Maka dari itu ada ulama yang mengatakan ikhtiyar, berhati-hati. Puasa juga tanggal 9 Al-Muharram. Siapa tahu pendapat Ibnu Abbas itulah yang benar. Tapi dibantah lagi ulama, tidak perlu berhati-hati. Pendapat jumhur yang benar, Asyura itu ialah tanggal 10 bulan Muharram, bukan tanggal 9 Al-Muharram. Pendapat yang datang dari Abdullah bin Abbas ini bertolak belakang dengan hadis yang tadi yang berbunyi la asuman at-tasi'. Baik. Di Asyura ini jemaah ada dua peristiwa yang penting kita tahu. Pertama, peristiwa yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa kalian berpuasa? Atas dasar apa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun 'azim." Ini hari besar. Najjallahu Musa min Bani Israil min Fir'aun wa junudi. Bertepatan dengan hari seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihissalam dari musuhnya yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillahi azza wa jalla. Nabi Musa ketika menang, ketika tenggelam Fir'aun dengan bala tentaranya, beliau berpuasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya. Kemudian kami ikut berpuasa. Itu kata orang-orang Yahudi. Diambil faedah dari hadis ini oleh ulama bahwa puasa Asyura itu asal usulnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Dia adalah puasanya umat terdahulu, wabil khususnya Nabi Musa alaihi salam. Inilah peristiwa yang penting di
dalam bulan Asyura atau di hari Asyura tersebut. Dan kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak dalam Al-Quran. Kalau antum baca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai selesai itu, kalau dihitung kisah-kisah yang ada dalam surat dalam Al-Quran, yang paling banyak itu ialah cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Peristiwa yang sangat besar. Itu yang menjadi alasan mereka berpuasa. Nabi Musa berpuasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi ikut berpuasa. Hari kemenangan. Mereka merayakannya dengan cara berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat disebutkan fa'amara bisiyami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kemudian setelah itu untuk berpuasa di hari Asyura. Sehingga dikatakan oleh ulama, perintah tersebut dulu awalnya hukumnya wajib untuk kaum muslimin. Karena itu terjadi sebelum datangnya kewajiban puasa bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, turun perintah untuk puasa Ramadan sebagai rukun daripada Islam. Nabi merubah kemudian perintah. Yang mau puasa Asyura silahkan, yang tidak juga silahkan. Tidak ada lagi tekanan. Artinya boleh orang puasa, boleh tidak. Kemudian Nabi SAW bersabda di situ dalam riwayat tersebut, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak dengan Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Lebih berhak apa maksudnya? Ada dua pendapat. Satu mengatakan kami lebih berhak merayakan kemenangan itu dibandingkan dengan kalian. Kan begitu konteks ceritanya. Yang kedua mengatakan kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam berpuasa daripada kalian. Ada bedanya atau tidak? Satu dengan dua. Ada bedanya. Yang pertama dia mengatakan, kalau dia mengatakan kami lebih berhak daripada kalian untuk merayakan kemenangan, maka dia mengatakan boleh melakukan perayaan hari besar dalam Islam. Maulid, Isra Mi'raj, Hijrah, semua dirayain. Dan ada yang berdalil dengan hadis ini dengan mengatakan Nabi bersabda nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Karena dia mengartikan kami lebih berhak untuk merayakan hari besar kemenangannya Nabi Musa daripada kalian. Yang kedua, kalau dimaknai dengan kami lebih berhak daripada kalian untuk mengikuti Nabi Musa berpuasa, nah ini lain lagi maknanya kan? Dan itu yang sahih, itu yang benar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kami ini lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian untuk berpuasa. Kenapa? Karena kami bertauhid. Nabi Musa bertauhid, dakwanya tauhid. Kami dukung dia sebagai seorang nabi dan rasul, kami ikuti. Sementara kalian Yahudi tidak. Dan itu makna yang sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi nahnu ahaqqu minkum atau nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak daripada kalian kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik jemaah, artinya berarti peristiwa Asyura ini yang pertama ini mengingatkan, memupuk keimanan kita kepada apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman itu apa jemaah? Di antaranya
an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang beriman kepada Allah, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan nabi dan rasulnya. Itu harus dipupuk, harus dijaga. Itu keyakinan, i'tiqad dalam hati seorang muslim tidak boleh berubah kalau kita itu beriman dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya Asyura itu seolah-olah kita diajak untuk memupuk keimanan kita kembali. Puasanya dibalik disyariatkannya Asyura itu untuk berpuasa, ada nabi besar di situ, Nabi Musa alaihissalam, yang kita juga mengimaninya. Wajib kita imani dia seorang nabi dan rasul, meskipun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar sabda-sabdanya, tapi kita tahu itu dari firman Allah dalam Al-Quran. Kita tahu itu dari sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di Asyura ini ada perkara-perkara yang ditahdzir oleh ulama. Di antaranya itu ialah perkara anjuran untuk berbagi dan meluaskan orang lain dan keluarga dengan memberikan makan dan harta kepada mereka. Ada riwayat mengatakan, "Au kama qala man wassa'a ala ahlihi yaum Asyura takaffala Allahu lahu tilka as-sanah." Barang siapa yang meluaskan keluarganya, meluaskan artinya keluarganya diberikan hal-hal yang melapangkan hati mereka, diberikan uang, diberikan jalan-jalan seperti hari raya, maka dia akan ditanggung rezekinya oleh Allah di tahun tersebut. Ini hadis palsu ya jemaah. Hadisnya dhaif, bahkan palsu kata ulama. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan itu disunnahkan, dan itu perlu kita ingatkan. Itu bukanlah bagian dari sunnah. Dari Asyura itu yang sunnah hanyalah berpuasa. Baik jemaah. Yang kedua, peristiwa kedua di Asyura ini kita teringat dengan perkara yang sebaliknya. Apa itu? Terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat pada hari Asyura dan hari Jumat. Tahun ini Asyura jatuh pada hari apa? Hari Jumat. Besok 10 Asyura hari Jumat. Bertepatan dengan hari ini. Dulu ini di zaman salaf, tepatnya pada tahun 60 Hijriah. 60 Hijriah, 1000 tahun yang lalu berarti itu. 60 Hijriah, di hari yang sama seperti saat ini, di hari Jumat, tanggal 10 Al-Muharram, itu Husain radhiyallahu taala anhu, cucunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat terbunuh. Ini kebalikan. Yang tadi adalah kemenangan, yang ini adalah kesedihan. Terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Yang penting kita bahas di sini ialah tentang bagaimana sikap orang-orang terhadap terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Dan ini telah dijelaskan oleh ulama. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok dengan wafatnya Husain, Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, at-ta'ifatul ula yarawna anna Al-Husain qutila bihaqqin. Mereka mengira bahwasanya Al-Husain terbunuh di atas
kebenaran. Maksudnya di atas kebenaran dibunuh secara benar, bukan secara kezaliman. Matinya itu bukan karena kezaliman, tapi karena kebenaran. Orang yang bunuhnya tidak salah, begitu. Wa annahu kana kharijan 'ala al-imam wa arada an yashqa 'asal muslimin. Mereka mengira bahwasanya Al-Husain adalah seorang yang khuruj, keluar dari pemimpin, dan dia ingin memecah belah kelompok kaum muslimin. Dari itulah dia dibunuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'akum wa amrukum ala rajulin wahidin yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kana." Siapa saja di antara kalian telah berkumpul dan kalian telah baiat kepada seorang pemimpin, dan orang tersebut datang ingin memecah belah kelompok kalian, faqtuluh, bunuhlah orang yang akan ingin memecah belah tersebut, siapapun orangnya. Nah, hadis ini dia letakkan kepada kasusnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Dia menyangka bahwasanya Al-Husain terlibat dalam kekacauan tersebut. Dia sebagai gembongnya keluar dari pemerintah, akhirnya dia dibunuh. Dan ini pendapat yang jelek. Dan ini pendapat dari An-Nasibah. An-Nasibah atau An-Nawasib. Ada sekte namanya An-Nawasib, itu Nasibah. Itu orang-orang yang tidak suka dengan keluarganya Nabi, tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Perlu kita ketahui ini agar tidak jatuh ke dalam kelompok tercela tersebut. Namanya Nawasib, Nasibah. Dia tidak menyukai keluarga Nabi, tidak menyukai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kelompok kedua, mereka mengatakan Imam Al-Husain harusnya tajibu ta'atuhu, wajib ditaati oleh semua kaum muslimin pada masa tersebut, bukan taat kepada selainnya. Wa kana yajibu an yusallama ilaihi al-amr, seharusnya tampuk kekuasaan diserahkan kepada beliau, bukan kepada Yazid bin Muawiyah. Karena ketika itu yang menjadi khalifah atau menjadi pemimpin Yazid bin Muawiyah. Diangkat anaknya sendiri jadi pemimpin, kalau jadi presiden begitu, diangkat sendiri. Tapi beda presiden dengan zaman dulu kan. Presiden kan pemilu gitu ya, partai. Kalau ini raja itu muluk. Kalau bahasa sekarang monarki istilahnya mereka artikan kan begitu. Ini monarki, satu orang yang memimpin, dia mengangkat, dia memberhentikan. Yazid bin Muawiyah. Seharusnya kepemimpinan ini, tahta ini diberikan kepada Al-Husain, bukan kepada yang lain. Nah, ini perkataannya siapa? Syiah. Kebalikan dari Nawasib tadi. Ngerti kan jemaah? Ada Syiah, ada Nawasib namanya. Kebalikannya ini. Syiah itu mengatakan kita ini Nawasib, tidak mendukung keluarga Nabi. Para sahabat yang dulu membiarkan Al-Husain terbunuh dianggap sama orang Syiah ini Nawasib. Dia mendukung kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Harusnya kalian tuh menolong Husain supaya naik tahta, jangan didiamkan. Begitu kemauannya orang Syiah.
Sehingga ketika terjadi wafatnya Al-Husain, mereka menyalahkan para sahabat, bahkan mengkafirkannya, bahkan menyesatkannya. Nah, inilah kelompok yang paling serem di hari ini kan. Mereka merayakan meninggalnya Husain dengan cara yang di luar akal kita. Memukul-mukul dadanya, anak kecil dilukai kepalanya dengan pisau, disuruh tepuk-tepuk sampai berdarah, dicambuk punggungnya dengan belati sampai berdarah. Jadi ini ritual berdarah di hari ini. Menurut mereka itu sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk dukungan kepada meninggalnya Husain, maksudnya sedih, berempati. Kenapa itu terjadi? Dia meraung-raung, menangis-nangis, sedih. Dan ini ditahdzir oleh ulama, dan ini yang menjadikan orang lari dari Islam. Karena kalau kita mencari di YouTube sangat mudah kita temukan ritual tersebut, apalagi menjelang tanggal 10 Asyura ini, itu adalah hari puncaknya mereka melakukan perkara tersebut. Ahlus sunnah tidak membenarkannya. Nabi SAW bersabda, bukanlah bagian dari kami orang-orang yang syaqqal juyub, merobek kantongnya, menampar pipinya sendiri karena sedih. Itu tidak dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain sendiri radhiyallahu taala anhu mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Hasan dan Husain ini adalah pemimpin para pemuda di dalam surga. Dia sudah masuk surga, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa Anda pukul-pukul kepala? Buat apa Anda pukul-pukul dada sampai berdarah? Itu menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada dua kelompok terhadap peristiwa meninggalnya Al-Husain, Nawasib dan Syiah. Kita tidak boleh ikut kedua kelompok ini. Kita Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah bagaimana mauqifnya? Ahlus Sunnah mereka berkata, qalu qutila mazluman. Beliau terbunuh karena dizalimi. Namun di satu sisi beliau memang bukan seorang pemimpin ketika itu. Tidak seperti perkataan Syiah yang mengatakan Al-Husain adalah seorang imam, pemilik tahta. Al-Sunnah tidak mengatakan itu. Beliau memang bukan pemilik tahta. Tahta ketika itu sudah jatuh di tangannya Yazid bin Muawiyah. Namun beliau terbunuh karena kezaliman. Dan tidak juga beliau itu seorang khawarij. Itu seorang yang membelot keluar dari kekuasaan pemerintah. Bukan, kata ulama. Dengan dalil dalam kisah sejarahnya, Al-Husain itu sudah memiliki i'tiqad, pilihan untuk kembali ke Syam atau kembali ke Makkah supaya tidak terjadi fitnah. Tapi orang-orang yang ada di Kufah ketika itu, tepatnya di daerah Karbala, sudah terburu nafsu, ingin memang membunuh Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Bal qutila mazluman syahida. Beliau terbunuh karena kezaliman dan mati dalam keadaan syahid. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang tadi. Al-Husain, Al-Hasan Al-Husain sayyida syabab ahli jannah. Hasan dan Al-Husain adalah penghulu para pemuda di dalam surga kelak. Baik. Lalu bagaimana mauqif ulama terhadap pemimpin di masa
terjadinya huru-hara sehingga berujung dengan meninggalnya Al-Husain, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dibahas oleh ulama. Tapi sebelum itu kita ingin tahu dulu, Al-Husain itu terbunuh jamaah, kepala beliau terpisah dari badannya. Kepalanya terpisah dari badannya. Jadi itu ulama berbeda pendapat, kepalanya dibawa kemana. Ada yang mengatakan dikirim ke pemimpin, yaitu Yazid bin Muawiyah ketika itu. Teman itu tidak sahih. Yang paling sahih katanya kepala beliau dibiarkan tetap di Kufah, di sisi Ubaidillah bin Ziyad, gubernur ketika itu yang menguasai Kufah, dan Basrah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid bin Muawiyah yang tertinggi diangkat gubernur, ditugaskan di negeri Basrah dan Kufah, namanya Ubaidullah bin Ziyad namanya. Nah, disitulah dibiarkan kepala beliau dan dimakamkan di situ. Wala yu'lamu qabruhu, tidak diketahui kuburnya di mana. Walakinnal masyhur annahu dufina fi Karbala haitsu qutila radhiyallahu taala anhu. Tapi yang paling masyhur, paling populer, makamnya ada di Karbala, dimakamkan di mana beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Nah, seperti itu keadaannya. Lalu bagaimana mauqif orang-orang terhadap pemimpin yang berkuasa ketika itu sehingga terjadi hal yang sangat apa? Mestinya tidak terjadi. Kalau orang biasa terbunuh tetap memang tidak boleh ya. Bagaimana kalau dengan cucunya Nabi, di mana Al-Husain itu dicium sama Nabi, dipeluk sama Nabi. Raihanah itu artinya sesuatu yang tidak bisa terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat disayang. Kok bisa Anda membunuhnya? Sehingga di dalam sejarahnya, di dalam kisahnya disebutkan ketika akan dibunuh itu ribuan tentara tidak ada yang berani mendekati Husain. Karena jumlahnya 70 orang yang mengawal Husain, 70 lebih ini mati satu persatu melindungi Al-Husain. Ini tentara ribuan. Ketika dia sendiri, sudah meninggal semuanya, hanya sendiri, itu tidak ada yang berani dekat. Lah ini cucunya Nabi kita membunuh, tidak ada yang berani dekat, tidak ada yang berani. Haibah, wibawa, sampai menjelang asar di hari Jumat itu tidak ada yang berani dekat dengan Husain. Baik. Pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, an-nasu fi Yazid tarafani wa wasat. Orang-orang dalam masalah Yazid bin Muawiyah ada dua kelompok dan ada yang pertengahan. At-taifatul ula, kelompok pertama itu tata'assab lahu wa tuhibbuhu bal tadda'i fihi an-nubuwah wal ismah. Ada yang fanatik kepada Yazid bin Muawiyah ini dan mencintainya, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwasanya dia seorang nabi yang maksum. Nah, ini jelas kelompok Nawasib yang sesat. Kelompok yang kedua, tata'assab alaih tubghiduhu, sangat tidak suka, bal tukaffiruhu, sampai akhirnya mengkafirkannya, sampai mengkafirkannya. Wa tara annahu kana munafiqan yudhhirul Islam wa yubtinun nifaq wa yakrahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kelompok kedua ini mengatakan dia ini munafik, Yazid bin Muawiyah. Dia hanya menampakkan Islam namun batinnya itu kafir, nifaq,
Nah, munafik dan tidak menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan sudah azan, silakan. Tentang mauqif yang benar kepada Yazid bin Muawiyah. Tadi ada dua kelompok. Yang pertama ta'assub, suka berlebihan sehingga dia mengatakan dia nabi dan lain sebagainya. Yang kedua mengatakan berlebihan juga tapi dalam hal membenci sehingga dia mengatakan dia kafir, dia munafik. Lalu yang pertengahan apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kedua pendapat tadi batil, adalah pendapat yang batil. Sesungguhnya Yazid bin Muawiyah seorang raja daripada raja-raja kaum muslimin yang ada. La hadza wa la hadza. Tidak kita katakan dia seorang yang sangat baik sehingga mengatakan dia seperti nabi. Tidak juga kita mengatakan dia orang munafik. Dari itu muncul bahasan dalam masalah ini. Ini bahasan penting untuk kita pahami dan bentengi diri kita. Bagaimana hukum melaknat Yazid bin Muawiyah? Tidak boleh melaknat Yazid bin Muawiyah. Karena tidak boleh kita melaknat seseorang yang belum jelas keadaannya. Bahwasanya melaknat muayyan adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas caci maki, tapi dibangun di atas akhlak yang mulia. Tidak boleh kita mencaci maki Yazid bin Muawiyah sebagaimana yang dilakukan kelompok yang menyimpang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Tidak ada satu orang pun dari kalangan ulama yang mengatakan Yazid bin Muawiyah itu keluar dari Islam. Tidak ada. Tapi ucapan yang paling maksimal itu adalah dikatakan innahu fasiqun. Dia adalah sosok yang fasik. Itu pun kalau benar, kata ulama. Kalau itu benar, dia fasik. Kenapa demikian? Karena telah sabit hadis yang sahih. Awwalu jaishin yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahum. Tentara pertama yang paling pertama menyerang kota Kaisar, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada tentara-tentara pasukan mujahidun yang pergi berjihad. Yaghzun Madinah bernama Kaisar. Nabi bersabda terhadap orang-orang tersebut, orang-orang yang paling pertama ikut dalam perang ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dan di antara bahkan tentara tersebut dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Bayangkan jemaah betapa rumitnya kalau sudah urusan seperti ini, urusan kekuasaan, urusan politik zaman dulu ya. Kalau kita ini hidup tahun 1000 sekarang, ini tahun 60 terjadinya itu Hijriah, sekarang sudah tahun 1000 berapa itu. Sebab wafatnya Al-Husain itu terjadi di mana? Di kepemimpinannya Yazid bin Muawiyah. Nah, beginilah Ahlus Sunnah menjelaskannya sehingga menjadi aman. Ingat, Yazid bin Muawiyah itu adalah qiyadah, pemimpin pasukan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahum, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pasukan yang ikut di zaman itu bersama Yazid bin Muawiyah adalah Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abdullah bin Abbas, Abu Ayyub dan yang lainnya. Dari itu Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiar Alamun Nubala, beliau berkata,
terkait tentang hukum Yazid bin Muawiyah, la nasubbuhu wa la nuhibbuhu. Tidak boleh kita caci maki, tidak juga kita cintai, kata beliau. Nah, ini khulasah, ringkas cerita dari salah satu peristiwa yang sangat mengerikan yang pernah terjadi di dalam catatan sejarah umat ini, dan masih sampai sekarang. Fitnah yang dulu tahun 60 Hijriah itu 1445 sekarang masih ada bekas athar-atharnya. Masih ada bekas-bekas atharnya, tidak bisa hilang. Maka kita mengambil pelajaran dari perkara yang seperti itu agar kita berhati-hati dengan urusan yang namanya pemerintah. Ikuti petunjuk Ahlus Sunnah, sing sabar. Nah, jangan cepat terperdaya oleh rayuan orang. Ini dekat pemilu, antum digiring ke sini ke situ, sudah. Fokus Al-Quran saja, baca Quran, hadiri pengajian, urusi keluarga kita, baik, berdoa yang terbaik untuk diri kita dan negara. Ini zaman fitnah. Nah, bayangkan itu zaman Nabi, di zaman sahabat itu masih hidup semua itu. Bisa terjadi hal seperti itu. Nah, ini salah satu peristiwa yang ada di hari Asyura ini jemaah, dan subhanallah bertepatan sekali dengan hari Jumat, hari wafatnya Husain radhiyallahu taala. Baik ikhwatul Islam, semoga Allah berikan kita taufik semua untuk besok berpuasa dengan seikhlas-ikhlasnya, dan semoga Allah menerima semua ibadah kita. Ada yang ditanyakan jemaah? Nah, Israel yang di hari ini ya ada kaitannya dengan Israel yang dulu, keturunannya iya. Mereka adalah ras Banu Israel. Dulu sebelum Nabi lahir, memang mereka Banu Israel itu diberikan keutamaan oleh Allah di atas semua orang yang ada di atas bumi ini. Itu disebutkan 2 kali dalam surat Al-Baqarah. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi antara nikmat yang paling itu ialah aku utamakan kalian, lebihkan kalian daripada umat yang lain. Itu 2 kali itu disebut dalam Al-Qur'an. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak lagi. Mami Yahudiin wala Nasrani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani, kecuali dia harus beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dia tidak sukai. Ini kita turun kasta ini, dia enggak suka dengan Nabi Muhammad dan tidak suka dengan umatnya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, memang mereka tercerai-berai. Tidak seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tidak. Hanya saja di saat ini memang keadaan kita sebagai umat kurang teguh berpegang pada agama. Terlalu teler dengan dunia. Itu kita harus akui. Dan Nabi sudah menyebutkan itu. Kalian tuh mabuk dengan dunia, tabaya'atun bil 'ainah.
Kalian berjual beli dengan inah. Kata ulama di situ maksudnya terlalu condong dengan dunia. Nah, lewat celah itulah orang-orang Israel masuk untuk melemahkan umat ini. Mereka ini senang dengan dunia, mabuk dengan dunia. Ya sudah, bercerai-berai, masing-masing orang mementingkan urusan dunianya, bukan lagi mementingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan panjang sekali bahasanya itu Bapak, semoga Allah rahmati kita semua dan ampuni dosa-dosa kita semua. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.